barangkali untuk hari ini kita bahas satu-satu saja dari masing-masing. Dari masing-masing temuan. Yang pertama dari Pak Nur Alam, silakan yang muncul ini Pak Nur Alam, temuan negatifnya. Kondisi ruang tools berantakan. Saya temukan di vendor di Topak Biring, area toolsnya itu dia tidak rapi. Dia peletakan alat-alatnya berserakan, dia tidak tata rapi, sehingga kalau pada saat bekerja ini akan memperlama proses pekerjaannya. Terus kelengkapannya juga nggak ada, sama layout, marka-marka, label. Nah, itu kita harusnya konsep 5R diterapkan di tools. Ya, terima kasih Pak Nur Alam. Selanjutnya Ibu Marlina, yang temuannya tadi ini temuan negatif lampu harsat tidak berfungsi. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Temuan yang saya dapatkan tadi di daerah tambang, di situ lampu hazardnya tidak berfungsi, sehingga pada saat pengoperasian mungkin penuangan mungkin menyala ya SOP-nya begitu ya. Saya kurang paham juga, cuman saya lihat di situ temuannya lampunya tidak berfungsi. Demikian. Lampu hazard. Iya, itu yang lampu hazard. Itu tidak nyala. Tidak menyala. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Gitu, iya. Soalnya baru pertama kali ke sini. Terima kasih, Pak. Iya, selanjutnya Pak Ibnul, temuannya Pak Ibnul ada, Pak Ibnul? Iya, temuannya Pak Ibnul itu tangga tidak ada handrail, betul sekali. Ini juga temuan saya dari tadi ini. Ya, ini tidak ada handrailnya. Kemudian di sebelahnya itu, di bawahnya itu sebenarnya di remote-nya itu harusnya dibuatkan sarang, dibuatkan tempat. Ya, itu tidak ada handrailnya, Pak. Kalau kita jalan di temboknya itu ada. Di situ itu juga remote crane itu digeletakkan di lantai. Ya, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu harus ada rumahnya, ada tempatnya. Ya, sama kalau AC di rumah itu harus ada tempatnya. Ya, saya kira itu temuan. Kemudian selanjutnya dari Pak Mariono. Ya, Pak Mariono, ini hook overhead crane tidak diposisikan ke dalam keranjang safety. Ya, ini masih posisi menggantung. Ini harus punya rumah juga ini. Iya. Ya, harus ada punya rumah itu. Oh ya, ada leadernya. Oh ya. Iya. Kemudian Ibu Nur Hidayah. Ya, silakan Bu Nur Hidayah. Yang di situ Pak, ada AC. Itu yang tetesan air Pak, yang pas di depan, ya, pas di depannya pintu Pak. Tidak ada Pak. Dia langsung di lantai Pak. Iya, di depannya itu. Bukan. Iya, di depannya itu Pak. Iya. Oh, tetesan pembuangan air AC. Karena tadi Pak sempat dikenal. Oh, kena kita air pembuangan AC, Pak. Iya. Jadi tidak ada pipanya, pipa pembuangannya kurang ini. Karena dia pas di depan pintu Pak menetesnya. Iya. Ada titik-titik air. Iya. Yang penting bukan di air toilet. Pak Supardi. Ini besi bekas yang berserakan di sebelah kiri atau sebelah kanan ini. Ya, betul sekali Pak. Nah itu, banyak sekali itu besi pelat. Oke. Kemudian temuan dari Ibu Resti. Ini temuan negatif, tidak ada papan bicara terkait. Kalau kami istilahnya papan bicara atau papan pengumuman gitu. Jadi di daerah tadi pas penongkang truknya itu
tidak ada batas kanan kirinya, sehingga kalau misalnya itu sopirnya baru kan tidak tahu nih harus geser ke kanan atau kiri. Sementara kalau misalnya terlalu kiri takutnya material kan penuh, nah ada yang melompat ke area sebelahnya itu. Dan itu saya lihat kayak betonnya itu cuma setengah badan saya juga, kemungkinan bisa juga lebar. Jadi mungkin perlu dinaikkan sedikit atau pakai besi, jaring-jaring besi bisa, besi pengaman untuk kanan dan kirinya. Kalau yang sebelah kirinya saya lihat malah tidak ada sama sekali gitu. Jadi cuma di sebelah kanan udah ada betonnya namun setengah, namun yang sebelahnya itu tidak ada yang sebelahnya. Nah, itu ya yang sebelahnya tidak ada. Terus jarak pembatas dari beton ke truknya itu harus ada batasnya, apakah 10 berapa senti ya, jangan terlalu kanan supaya bisa juga pada saat begini ada material batu kapur yang gede bisa keluar dari area, kan takutnya ada orang. Nah itu nanti bisa menyebabkan kecelakaan kerja, itu mungkin faktor utamanya di situ. Yang kedua itu tadi ada beberapa motor ya yang parkirnya sembarangan. Nah sementara kita tahu bahwa di sini adalah batas untuk area motor-motor itu tidak boleh naik, hanya yang bisa naik itu betul mobil-mobil yang kabel bin gitu loh. Sementara saya lihat masih berkeliaran, jadi itu mungkin perlu ditertibkan kembali supaya meminimalisir ketika ada terjadi kecelakaan kerja gitu. Itu karena itu cukup fatal ya menurut saya. Yang ketiga itu ya positifnya tadi saya lihat udah ada ya papan bicara, itu pemungutan menginformasikan bahwa area tersebut itu benar-benar harus menggunakan K3 dan tidak boleh sembarangan orang untuk asal naik gitu ya, kecuali yang berkepentingan. Mungkin ada beberapa lagi sih, mungkin tadi jaringannya agak susah, mungkin ada teman-teman yang hampir sama ya. Mungkin itu dulu beberapa poin temuan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Resti. Cukup. Ya itu plat yang bekas tadi Pak, bisa dimanfaatkan. Satu judul itu Pak. Pak Kahar. Pak Kahar. Itu tadi ada plat di samping, itu bisa Pak jadi dinding. Yang mau dibuang tadi ditunggu. Ya itu. Ya. Misalnya mau dipakai untuk dinding. Ya, ya. Jadi kalau memang masih dianggap nanti kita tambah lagi ketinggiannya, dan terutama ini kan belum ada ini. Kita bikinkan. Oke. Ya, oke. Selanjutnya temuan dari Pak Yatman. Di bawah-bawah deh. Itu. Biar kalau yang teman-teman kan sudah di ini tuh sudah di area crusher. Mobil tidak sesuai peruntukannya. Ya, sebenarnya Pak, daerah tambang itu punya ruang lingkup. Ruang lingkupnya keselamatan pertambangan itu area workshop sampai area depan crusher. Jadi mobil Innova dengan motor itu sebenarnya nggak boleh masuk ke area tambang, gitu Pak. Jadi kita sudah melanggar sendiri ini. Mobil Innova dengan mobil bukan peruntukannya. Makanya tadi Pak Dirop bilang tinggi lumpur. Nah memang bukan untuk motor dengan mobil Innova, memang untuk mobil 4 WD lah yang untuk naik ke atas. Jadi memang nanti ke depan mungkin bisa dibatasi diparkir sampai di mana motor dengan mobil, nanti selanjutnya dijemput untuk naik mobil 4 WD naik ke atas. Selanjutnya ada. Terus saya temuan ada banyak di area tambang, karena saya agak naik tadi ke area tambang, ada beberapa pinggir jalan itu seharusnya sesuai peraturannya 3/4 ban mobil ya Pak ya, tinggi ban 3/4 tinggi ban itu pembatas area jalanan tambang supaya mobil itu tidak offset masuk ke jurang. Terus yang kedua itu ada juga temuan saya bahwa ketika turunan agak tajam itu tidak ada sandbrake atau tidak ada pengereman gitu. Itu yang bisa pengereman darurat. Jadi ketika mobil itu ketika meluncur atau remnya blong, dia harus memilih mematikan diri sendiri atau ini. Kalau sekarang ini, makanya kemarin yang terjadi adalah mobilnya itu buang ini, dia mematikan diri sendiri daripada menabrak mobil yang lain. Ada antrian kan Pak? Mobil.
kalau ada sandbrake itu ketika turunan tajam, dia akan mengarahkan ke situ. Sandbrake itu yang mengerem mobil itu untuk tidak lurus masuk ke ini, untuk masuk ke pasir. Nah, terus yang ketiga untuk shelternya, shelter bagus dan untuk dipindah-pindah, tapi kayaknya tidak ada pintunya juga, tidak ada ini. Jadi ketika orang untuk setelah pengeboman atau peledakan kan pakai bom ya, peledakan itu kan berlindung di situ. Nah, kalau ndak ada pintunya, orang masih kena bisa rikoset atau ini Pak, apa namanya? Rikoset pantulan ya, pantulan dari batu yang terpental itu Pak. Ya mungkin itu Pak, mohon saya di ya. Tambang. Makasih Pak Yatman. Selanjutnya yang terakhir Pak Wahyudin. Ya, ini silakan. Harus ada daftar yang naik ke atas ya, dan yang turun itu juga harus ada. Jadi apa ketika peledakan nanti itu kan harus turun semua. Nah, siapa yang menjamin semua orang itu sudah turun gitu loh. Nah, itu agak ini jadi nanti iya, nanti manifestnya harus ada di depan nanti. Harus ada yang memastikan bahwa orang semua sudah turun ketika nanti peledakan itu, Pak. Ya, ini temuannya Pak Wahyudin ini di crusher 45 ini oli berceceran. Nah, ini SAE ini. Ini crusher 4. Yang di tiang ini, dinding-dinding ini banyak sekali. Ya, oke, saya kira cukup untuk diskusi hari ini. Barangkali yang telah disebutkan namanya untuk berdiri dan akan menerima voucher 100.000 dari Kopmart. Ya, silakan berdiri dan akan didokumentasi. Yang 9 orang tadi, yang 9 orang. Untuk Pak Mariono diwakili saja, barangkali nanti Pak Martin menyerahkan sama Pak Musafir, Pak Gatot, barangkali 3-3 dulu ya, 3-3 ya, 3-3 supaya difoto ya, ada dokumentasi ya, karena 3 ibu ya, silakan Pak Martin menyerahkan, masalahnya ini dipertanggungjawabkan ini ke direksi. Bisa beli jus. Oke, ya selanjutnya Pak Yatman, Pak Nuralam, Pak Supardi. Bisa diwakili barangkali Pak Supardi dulu. Silakan Pak Nuralam. Pak Yatman, Pak Wahyudin. Oke, dia akan menyerahkan ketua serikat. Ya. Ya, difoto dulu, difoto sambil ya. Foto dulu, dokumentasi. Oke, ya terima kasih. 3-3 ya. Selanjutnya Pak Ifnul, Pak Wahyudin. Bisa diwakili barangkali Pak Rasak. Diwakili saja. Pak Ifnul, Pak Wahyudin, Mariono, Pak Ifnul. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Mariono, Ifnul, Pak Supardi. Ayo silakan makan Bu. Ada kolak, ada bubur.